guru penggerak. Perkenalkan, saya Rola Sapriano Purba, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya pada tahap pra-observasi kepada teman rekan sejawat saya. Nama saya Dini Darmindra. Saya pendidikan dan asisten dari Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Apa kabarnya Ibu? Sehat luar biasa pasti. Jadi kali ini pertemuan kita, saya akan menyampaikan beberapa hal, menanyakan beberapa hal kepada Ibu sebelum melakukan nanti terhadap Ibu observasi. Jadi kali ini saya akan melakukan observasi, beberapa pertanyaan akan saya ajukan supaya nantinya Ibu bisa lebih mungkin tenang, lebih santai, lebih ada persiapan nanti ketika saya melakukan observasi terhadap pembelajaran ini. Baiklah Ibu, kira-kira nih Ibu ya, dalam observasi nanti pembelajaran Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa sih? menjadi materi dulu ya Pak ya. Oh, materi ya. Adalah tentang persembahan. Jadi tujuannya adalah menjelaskan dulu apa itu makna persembahan, kemudian syarat-syarat persembahan dalam pelaksanaan, kemudian nanti siswa akan mencari sendiri baik dalam pelajaran yang berbeda kita, sehingga dia bisa merancang kegiatan yang membutuhkan pengamatan bagaimana mengenai persembahan. Jadi, nah dalam pembelajaran nanti juga kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Yang mau mencapai Pak, siswa dulu kemampuan siswa bagaimana dia memahami pembelajaran dan penguasaan materi pembelajaran, dan dia juga bisa menunjukkan ya, penguasaan materi tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dicapai oleh siswa berarti kognitif, kemudian juga keterampilan. Ada nggak kira-kira pengembangan yang hendak dicapai dari sendiri? Tentu saja Pak, sebagai seorang pengemban juga yang kita capai dalam bagaimana kita mengembangkan kelas dan kemampuan dalam Dan kemampuan itu nanti mengendalikan kelas, mengelola kelas seperti itu ya. Luar biasa. Nah, kira-kira juga nanti Bu, strategi apa sih yang sudah Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti? beberapa strategi pembelajaran yang sudah saya persiapkan di ini adalah seperti metode ceramah, ada nanti penjelasan dari saya, kemudian tanya jawab, dan mungkin ada juga ada nanti penampilan gambar di area ini fokus ya. Fokus itu. Kemudian ada juga nanti Kira-kira ada lagi strategi yang Ibu sampaikan? hari ini sejalan dengan pendekatannya Oh. saya ya Pak ya. Jadi mungkin nanti bisa kita persiapkan buku baik itu pelajaran atau juga materi pelajaran sendiri, dan juga kita nanti kemudian sebagai tugas mereka nanti saya akan memberikan diskusi nanti dan ada Oke, jadi luar biasa ya pendekatannya berdiferensiasi seperti itu, luar biasa. Nah Bu, kira-kira nih kapan kita laksanakan observasi terhadap Ibu, kemudian di kelas berapa? Nah, materi yang saya mau sampaikan ini nanti Pak, kebetulan ini di kelas 6. Ya, kelas 6. Jadi minggu depan Pak. Minggu depan. Minggu depan di kelas 6. Kira-kira jamnya jam keberapa ya? Yang satu jam. Jam 1 dan jam kedua. Oke. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dan perlu tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan observasi Ibu bisa lebih
ada persiapannya. Mudah-mudahan nanti juga kita diberikan kesehatan biar kita juga bisa melakukan observasi. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu waktunya dan terima kasih juga kesempatannya. Selamat pagi Bu. Ya Bu, baik pada kali ini saya akan melakukan observasi kepada rekan sejauh saya, di mana sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi. Jadi kali ini saya akan melakukan pengamatan kepada Ibu Mendreva pada tahap observasi ini. Baik Ibu Mendreva, apakah sudah siap? Jadi nanti Bu, saya akan melakukan pengamatan Ibu, saya akan dengan belakang mengajarnya nanti. Sudah siap Bu? Silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran agama pada hari ini. Dan sebelumnya kita dipimpin doa oleh Lince ke depan. Kita menyanyikan lagu yang berikut ini. Pernah kalian membawa persembahan dalam bentuk lain di gereja? Mungkin bukan kalian, mungkin orang tua kalian. Kadang dibawa beras atau padi, kadang dibawa hasil pertanian yang lain, misalnya sayuran, buah-buahan. Tahu juga? Pernah ya? Ayam, hasil ternak yang lain lah. Dibawa ke gereja. Itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa sih? Kalian tahu atau tidak? Tidak, berarti kalau setiap hari Minggu kasih persembahan, kasih saja lah. Ya kan? Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari sekarang. Mengapa kita harus memberikan persembahan di gereja? Teruskan ya. Apa makna persembahan dalam kekristenan? Kalian bisa lihat gambar ini di atas. Sini ada sedang berjalan pembangunan rumah. Ini nanti bentuknya pembangunan gereja. Gereja ini harus dibangun pakai apa? Yang lain? Apa lagi? Pokoknya ada bersihnya, ya, ya. Nah, untuk menjadi gereja seperti ini, bisa menjadi begitu saja. Ada proses pembangunan. Pada minggu yang lalu ibu sudah melihat bahwa kalian cara belajarnya berbeda-beda ya, minat belajarnya berbeda-beda. Jadi untuk itu kali ini kita akan membagi dalam beberapa kelompok. Jadi kita akan mengadakan diskusi kelompok dan kita akan mencari sendiri bagaimana makna persembahan dalam ibadah Kristen. Nanti ibu akan bagikan materinya dan dibaca. Kemudian kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan dalam kelompok. Bisa? Bisa. Baiklah, mari kita membuat kelompok yang sesuai dengan sudah baik. Oke, sudah ada di kelompoknya masing-masing. Duduk yang rapi. Ibu akan bagikan materinya, isinya kalian mempelajarinya. Terus kalian akan menjawab pertanyaan ini secara berkelompok ya. Pertanyaan yang dijawab.
memberi persembahannya kepada Tuhan. Memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru. Tepuk tangan untuk kita bisa simpulkan di sini bahwa segala yang kita miliki dari dunia ini berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu meneruskan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain dengan persembahan yang kita beri. Persembahan yang bisa kita berikan di gereja, bisa juga kita berikan bagi orang yang membutuhkan. Bisa dalam bentuk barang, uang yang dibutuhkan, dan persembahan itu adalah wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi dengan catatan kita harus memberikan dengan rela hati dan bersuka cita. Jangan bersungut. Oke, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan nyanyi dan doa yang dipimpin oleh siapa yang bisa? Iglesia. Bisa. Terima kasih Kesia. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Saya Rola Septriando Purba, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan teman rekan sejawat saya, Ibu Nene Darmendra selaku guru agama Kristen dan Budi Pekerti. Baik, ya langsung saja. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Bagaimana nih perasaannya setelah datang ke sekolah ini? Rasanya setelah observasi mungkin jauh lebih tenangnya. Sebelum beda lah dengan sebelum observasi. Setelah kita melakukan pra-observasi, kemudian dilakukan observasi, ada perasaan berbeda itu ya, lebih tenang artinya. Biasa sih, artinya setelah kita tampil ada perasaan lebih lega setelah melakukan pembelajaran. Nah, terkait observasi kemarin ini, ada lagi nggak Ibu rasakan dalam pembelajaran kemarin waktu kita observasi? Bagaimana perasaan Ibu pas tampil pembelajaran? Mungkin karena ada yang observasi jadi dekat yang kaya. Tapi menurut saya ya proses pembelajaran kemarin adalah perbedaan motivasi daripada siswa itu ketika belajar tanpa perubahan dari sebelumnya. Mungkin karena di awal pembelajaran kita memberikan motivasi kepada mereka, menanyakan bagaimana keadaan mereka hari itu, bagaimana perasaan mereka ketika sampai di sekolah. Jadi kita juga memberikan mereka semangat sehingga ketika masuk dalam proses pembelajaran mereka jauh lebih siap. Ada katanya motivasinya terlebih dari siswa, ada yang merasa perubahan seperti itu ya. Jadi luar biasa yang dilakukan tentang pembelajarannya. Nah, kemarin kan saya melakukan observasi kepada Ibu, yang pasti saya ada beberapa catatan tentang pelaksanaan observasi kemarin. Bagaimana Bu kira-kira dengan seperti misalnya tujuan
karena daripada catatan saya tentang tujuan pembelajaran. Ya, saya sadari sendiri juga Pak bahwa ketika menyampaikan tujuan pembelajaran itu kemarinnya masih belum tepat sasarannya, mungkin terlewatkan beberapa hal karena tujuan pembelajarannya kan bukan cuma satu, jadi mungkin saya menyampaikannya tidak semuanya kepada siswa. Itu yang menurut saya tentang tujuan pembelajaran. Ada juga di sini Bu, tentang pembelajaran terdiferensiasi. Ya, menurut saya juga dalam persiapan sebelumnya kan Bapak sampaikan bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Iya. Tapi ketika pelaksanaannya, pas saya melaksanakannya masih belum terlalu berdiferensiasi karena menurut saya kontennya kurang maksimal ketika tersampaikan kepada siswa. Diferensiasinya belum maksimal seperti itu. Ada beberapa pembelajaran diferensiasi yang masih belum diterapkan seperti itu ya, atau kurang ya, ada tapi belum maksimal. Kemudian ada juga di catatan saya terkait dengan pada saat mereka melakukan diskusi kira-kira seperti apa. Ada sedikit sih catatan saya tentang mereka saat berdiskusi. Ya, kalau saat berdiskusi menurut saya sudah bagus ya Pak, karena mereka juga kelompok dengan tertib dan mereka mengerjakan tugas mereka sesuai dengan kelompok mereka masing-masing dan mereka mampu mempresentasikannya dengan baik. Mungkin ya beberapa saja yang ya namanya saja siswa ya Pak, juga yang kurang aktif dalam kelompok mereka itu. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Oke, baik. Jadi Ibu itu dari beberapa catatan saya yang bisa saya lihat ketika saya observasi. Kemudian saya juga memberikan luar biasa pada saat Ibu pembelajaran kelompok, Ibu merasakan dengan melihat daripada dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga dari Ibu kemarin sampaikan juga mereka kelompok disampaikan dari segi audio ataupun estetiknya dikelompokkan berdasarkan itu. Luar biasa dari sana yang bisa saya lihat dari kelompok. Nah, yang pasti yang menjadi refleksi kita ini ada beberapa yang baik, ada yang masih perlu perbaikan. Nah, dalam perbaikan ini apa kira-kira rencana tidak lanjut kedepannya yang perbaikan ini bisa lebih baik lagi? Menurut saya Pak, kalau dalam pembelajaran itu yang pastinya memang harus dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian mungkin juga dalam kekurangan yang saya sampaikan tadi Pak, artinya perlu juga mengingatkan dari kepala sekolah. Saya juga dari dilakukan sejawat ya, seperti yang sudah Bapak katakan. Artinya dalam pembelajaran itu kan kita sebagai guru kita bisa melihat apa kelemahan kita ketika mengajar. Tapi ketika ada observasi, jadi di situ kita bisa tahu berarti kelemahannya di sini, kekurangannya di sini. Dan kita pribadi kan kita tidak bisa tahu kelemahan di mana kalau tidak ada yang seperti kita. Kemudian Pak, pembelajaran diferensiasi itu jujur saja masih belum terlalu mengerti tentang hal itu ya Pak. Tapi mungkin perlu juga membaca lebih banyak lagi, belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Jadi kalau ada pelatihan juga, mungkin juga workshop tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi itu. Mungkin saya juga secara pribadi perlu ikut tentang itu. Yang mungkin seperti tadi, seperti perangkat ajar, bagaimana kita menyampaikan kepada siswa agar siswa itu lebih tertarik lagi dengan pembelajaran yang kita sampaikan, itu perlu dipersiapkan dengan lebih baik lagi. Biasa itu ya rencana Ibu ada bimbingan khusus nih misalnya kan juga mengikuti workshop atau pelatihan banyak dari guru seperti itu ya. Luar biasa rencana Ibu nih pokoknya lebih baik lagi pembelajaran.
Jadi Ibu mungkin beberapa hal sudah saya sampaikan dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini Bu, pada pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi dasar kita, terlebih lagi rencana-rencana Ibu bisa lebih semangat lagi nantinya, pembelajaran juga semakin baik. Terima kasih untuk waktunya, semoga kita bisa melihat lebih baik. Terima kasih, selamat pagi Om. Baik, mungkin demikian untuk percakapan dari pasca observasi ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan pengajar praktik terkait daripada percakapan pasca observasi kali ini. Oke, terima kasih Bapak, Ibu untuk pelaksanaan kegiatan observasi ini adalah percakapan pasca observasi. Dari percakapan yang sudah dilakukan sudah menjadi arah itu menunjukkan bahwa Bapak sudah memberikan sudah sangat luar biasa, sangat baik dari Bapak. Terima kasih, saya sangat apresiasi. Namun sedikit tadi ada yang pada saat Bapak melakukan observasi, tentu ada data yang Bapak ambil dari saat pelaksanaan observasi. Sebenarnya hasil data di depan dijadikan sebagai masukan untuk percakapan pasca observasi ini. Jadi dari situ baik coach maupun coachee bisa sama-sama mengidentifikasi mana yang harus perlu dikembangkan lagi berdasarkan data hasil observasi itu. Jadi sangat luar biasa. Mungkin ke depan nanti ini sebagai catatan ketika melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bapak, terima kasih waktunya hari ini. Ibu terima kasih luar biasa. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini dapat menjadi sebuah pengalaman dan pengalaman baru untuk peningkatan kompetensi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang berbeda. Kemudian dapat saya sampaikan. Ya,